Kami P3, kami Jokowi. Karena itu, izinkan saya menyampaikan secara singkat salah satu ketetapan nomor 1 TAP Mukernas 2/7/2017 tentang penetapan calon presiden dari Partai Persatuan Pembangunan, bahwa secara resmi Partai Persatuan Pembangunan kembali mencalonkan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden tahun 2019. Allahu Akbar. Tadi pagi saya telepon ke Pak Ketua P3, Pak Romi, peserta datang dengan pakaian apa. Semuanya jas hijau P3, Pak. Saya tanya lagi, Mbah Maimun rawuh? Ya, Mbah Maimun Jubair hadir. Saya tanya lagi, pakai sarung? Ya biasanya Mbah Kiai kan pakai sarung. Ya pakai sarung. Ya udah saya ikut Mbah Kiai saja pakai sarung. Ternyata pas saya datang di depan, ternyata Pak Ketua, Pak Romi juga pakai sarung. Berarti yang hadir di sini yang pakai sarung hanya kami bertiga, Mbah Kiai, saya dan Pak Ketua P3. Dalam era persaingan, dalam era kompetisi sekarang ini, yang dibutuhkan adalah satu yang paling penting, inovasi yang terus-menerus. Ada inovasi yang terus-menerus. Ada yang kedua, ada kreativitas yang terus-menerus, tidak boleh berhenti. Yang ketiga, ada jiwa entrepreneurship di dalam kepemimpinan yang ada. Tugas kita apa? Tugas negara apa? Tugas kita semuanya, tugas negara adalah menyiapkan bagaimana pemerintah pusat, bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi adanya perubahan-perubahan ini. Jangan sampai kita terkena arus perubahan itu. Oleh sebab itu, saya tadi setuju dengan Pak Ketua Umum P3 bahwa pendidikan karakter, bahwa pendidikan diniyah, bahwa pendidikan keagamaan di pesantren-pesantren harus diperkuat untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan seperti ini. Perubahan seperti ini bisa menjadikan kita baik, bisa menjadikan kita tidak baik. Inilah tugas kita mengantisipasi. Bagaimana membangun karakter-karakter anak-anak kita, memberikan isi kepada anak-anak kita sebuah karakter-karakter yang islami, yang bisa menjaga karakter bangsa ini dari arus-arus perubahan global yang begitu sangat cepatnya. Kemudian yang berkaitan dengan narkoba, ini saya menjawab apa yang tadi direkomendasikan oleh keputusan di dalam Mukernas P3 kali ini.
Sudah berapa yang dihukum mati 2 tahun ini, saya lupa. Mungkin ada 18. Tapi sekarang memang Polri, BNN, terus sekarang ini tegas. Sudah saya sampaikan itu adalah tegasin saja. Terutama pengedar-pengedar narkoba asing yang masuk, kemudian sedikit melawan, sudah langsung ditembak saja. Jangan diberi ampun, udah. Karena betul-betul kita berada pada posisi yang sangat darurat di dalam urusan narkoba ini. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang sekali sore hari ini bisa bertemu, bersilaturahim dengan yang mulia para ulama, dengan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa tantangan-tantangan ke depan ini bukan semakin mudah, karena tadi transisi landscape ekonomi maupun landscape politik global yang berubahnya sangat sulit diduga. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kita semuanya agar bersama-sama bersatu memperkuat baik ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat ukhuwah watoniyah kita, dan juga memperkuat ukhuwah basariyah kita, agar negara ini bisa eksis, bisa lebih maju dalam bersaing dengan negara-negara yang lain. Karena memang dunia sekarang ini pada posisi yang tidak seperti tahun-tahun, beberapa puluh tahun yang lalu. Sudah sangat berubah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Dan dengan mengucap Alhamdulillah Alamin, Mukernas ketiga dan Mukernas kedua dan Bintek anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan pada hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putuskan di DPR sampai tengah malam tadi malam, saya juga ikuti terus dan ya kita hormati keputusan itu. Kalau ada gugatan MK, Pak, kemungkinannya pasti. Dan pemerintah percaya bahwa sistem demokrasi yang kita jalankan berjalan dengan baik kemarin. Kalau temannya siapa? Pan satu-satunya. Kita ingin agar dengan undang-undang pemilu ini kualitas demokrasi kita, kualitas penyelenggaraan kita bisa lebih baik lagi. Posisi Pan yang sedikit membelot, Pak, dibandingkan pendukung lain. Ya, untuk Pan supaya diketahui dari sehari sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Yang disampaikan, Pak, sudah diberitahu terlebih dahulu. Gimana posisi Pak? Dan sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung. Sudah. Pak, soalnya jadinya nasib koalisi partai pendukung kan juga yang mana? Nanti ditanyakan langsung ke Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Tanyakan ke beliau langsung. Pak, nasib koalisi pendukung presiden nanti bagaimana? Apanya? Nasib partai koalisi, Pak. Karena Apanya? satu-satunya yang berbeda pada saat. Ya kita kan baik-baik saja. Baik-baik saja. Ada apa? Apa nanti dikeluarkan dari Makanya, koalisi? ya, tadi kan sudah saya sampaikan, sehari sebelumnya kan kita sudah bertemu dan akan solid di partai pendukung pemerintah. Nggak ada sanksi berarti ya, Pak?
Nggak ada sanksi berarti Pak? Kok ternyata tadi kan sudah disampaikan. Tanggapannya nih Pak di Capres Pak? Ya ini negara hukum, negara demokrasi, negara hukum. Ya kalau ada yang tidak puas dengan keputusan yang sudah diputuskan di DPR, ingin menempuh jalur di Mahkamah Konstitusi, ya dipersilahkan. Memang itu ada mekanismenya. Pak, tanggapannya dicapreskan oleh Pak siapa? Nanti ditanyakan kepada Bapak Ketua Umum P3. Ini prihatin atas terjadinya pembubaran tersebut, dalam artian bahwa mereka ingin memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Tetapi kami memahami bahwa keprihatinan ini tidak bisa terhindarkan, karena memang apa yang ditentang dari Thailand sampai Australia, menginginkan dunia ini diperintah oleh satu khalifah, kemudian NKRI ini kemudian berganti. Ini hal-hal yang meresahkan, karenanya kemudian dasar ini pemerintah membubarkan. Tentu ini akan menjadi pelajaran dan hikmah bagi mendukung atau tidak, tetapi itu adalah hak pemerintah sebagaimana termaktub di dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 kemarin, dan kita meyakini apa yang dilakukan pemerintah sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada catatan? Kenapa? Tidak ada catatan dari P3 untuk masalah Perpu ini, misalkan merevisi? Itu soal lain ya. Kalau Perpu ini kan pada masa sidang berikut akan disampaikan kepada DPR, dan tentu kami akan sikapi. Kami membuka posko pengaduan yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila, yang dengan kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas membuat pembubaran itu berlebihan. Tapi satu hal juga yang absen dari Perpu ini adalah bahwa ada ketentuan challenge. Jadi kalau sudah dibubarkan, tentu ada hak warga negara untuk melakukan pembelaan, dan pembelaan itu dilakukan oleh pengadilan. Ini barangkali aspek yang sebenarnya mungkin masih berlaku.